Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman pecinta sejarah, apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa lagi dengan saya Anissa Amisani di program Baca Sejarah dan masih di serial kronologi sejarah, masih di tahun 625 Masehi. Ada 5 peristiwa dari dalam dunia Islam yang terjadi di tahun 625 Masehi bertepatan dengan tahun 3 hingga tahun ke-4 Hijriah. Yang pertama adalah Ghazwah Uhud dan Quraisy mengalahkan kaum muslimin. Yang kedua adalah pengusiran Bani Nadhir, di mana mereka diusir karena pengkhianatan mereka sendiri. Kemudian yang ketiga adalah terjadinya tragedi Biru Maunah, di mana 70 kaum muslimin dibantai. Yang keempat adalah pernikahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Hafsah radhiyallahu anhu, dan yang terakhir adalah lahirnya cucu Rasulullah yang tercinta, yaitu Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma. Kemudian ada 4 peristiwa yang terjadi dari luar dunia Islam, masih dari rangkaian perang panjang Romawi Persia. Yang pertama adalah kegagalan serangan persekutuan Persia dan Afar terhadap Konstantinopel. Yang kedua adalah penarikan mundur pasukan Persia di utara Mesopotamia ke arah barat, seberang sungai Efrat. Dan yang ketiga adalah pengejaran pasukan Persia oleh Heraklius, sambil membawa harta rampasan perang yang melimpah. Yang keempat adalah penobatan Raja Palawa Narasimhawarman I sebagai Raja Dinasti Chalukya. Dan teman pecinta sejarah, inilah kronologi sejarah tahun 625 Masehi bertepatan dengan tahun 3 hingga 4 Hijriah selengkapnya. Judul berikutnya adalah Peperangan dimulai dengan Perang Tanding. Ini di halaman 112 dari buku yang kita bahas ini ya. Sesudah masing-masing tentara berbaris dan bersiap lengkap, tentara musyrikin menunjukkan kekuatannya, kegagahannya, dan kecakapannya kepada tentara muslimin. Nabi SAW mengeluarkan pedangnya dari dalam sarungnya yang sebelah pedang tadi bertuliskan, "Takut itu tercela dan berani itu kemuliaan, dan seorang penakut itu tidak akan selamat dari qadar." Lalu Nabi SAW bersabda, "Siapa yang akan memegang pedang ini dengan haknya?" Sabda ini berarti siapakah yang sanggup memegang pedang beliau untuk mendobrak musuh-musuh yang sombong-sombong itu. Pada saat itu banyak sahabat yang ingin memegang pedang beliau, tetapi beliau tidak memperkenankannya. Di antara mereka yang meminta ialah Umar, Ali, Zubair, dan lain-lain. Bahkan Zubair memintanya sampai 3 kali. Setelah itu Abu Dujanah, yang nama aslinya Samah bin Kharsyah radhiyallahu anhu, berdiri lalu bertanya kepada beliau, "Apa haknya pedang itu ya Rasulullah?" Nabi menjawab, "Kamu harus memukulkan pedang itu ke muka musuh sehingga ia bengkok." Abu Dujanah berkata, "Aku yang akan memegang dia dengan menepati haknya." Nabi SAW lalu menyerahkan pedangnya kepada Abu Dujanah. Abu Dujanah ini memang terkenal perkasa, gagah berani. Kalau berperang, ia biasa meliuk-liukkan kepalanya seperti jalannya orang yang congkak. Dalam peperangan dan berhadapan dengan musuh, ia tidak dilarang bersikap seperti ini. Ketika itu, Abu Amir Ar-Rahib, yang nama aslinya adalah Abdul Umar bin Saifi al-Aus, seorang pendeta dari golongan Aus di Madinah yang membantu tentara Quraisy, menampakkan diri di depan pasukan tentara muslimin. Ia bermaksud mencari perhatian dari kepala-kepala pasukan tentara Quraisy, dan ia menyangka jika ia memanggil-manggil golongan Aus Muslim yang menjadi tentara muslimin, niscaya mereka berpaling dan mengikutinya. Tetapi kenyataannya, setelah ia menampakkan diri dan berteriak-teriak memanggil golongan Aus, ia tidak mendapat balasan yang ia harapkan. Malah sebaliknya, ia mendapat dampratan keras dari tentara muslimin. Tentara muslimin berkata, "Tidakkah Allah membaikkan matamu, hai orang yang durhaka?" Tentara muslimin lalu melemparinya dengan batu-batu. Seketika itu juga ia pergi menjauhkan diri. Ini sebelum
sebelum ghazwah dimulai ya, ada dua kisah unik. Yang pertama adalah bagaimana Rasulullah SAW menawarkan pedangnya kepada para sahabat. Jadi siapa yang mau pakai pedang ini tapi harus dipenuhi haknya. Hak pedang itu adalah memukulkan pedang itu kepada musuh gitu. Jadi harus memenuhi hak pedang ini. Siapa yang sanggup, kata Rasulullah SAW. Dan para sahabat, sebagaimana kita tahu dalam hal kebaikan itu saling berlomba-lomba ya dengan semangat. Dan orang-orang yang berani, yang memang ahli dalam peperangan, itu langsung menawarkan diri tanpa berpikir panjang. Itu ada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ada Ali, ada Zubair bin Awam. Zubair bin Awam ini yang terkenal, dia kalau berperang itu udah kayak apa ya, lupa dengan segalanya gitu, kayak malah menikmati. Beliau itu memang perannya di situ ya. Peran Zubair bin Awam ini malah meminta 3 kali tapi semuanya ditolak oleh Rasulullah. Umar menawarkan diri, pedang itu akan saya penuhi haknya ya Rasulullah, ditolak. Ali juga sama, berdiri, ditolak juga. Zubair juga berdiri, ditolak juga. Sahabat-sahabat lain juga berdiri, ditolak. Itu Zubair berdiri lagi, ditolak lagi, berdiri lagi, sampai 3 kali ditolak oleh Rasulullah SAW. Karena orang-orang hebat ini, orang-orang hebat saja ditolak, pada akhirnya kan Abu Dujana juga bertanya, memang apa ya Rasulullah hak dari pedang itu? Rasulullah menjawab, lalu Abu Dujana siap memenuhi hak pedang tersebut gitu. Dan beliau memang terkenal ya, jago dalam berperang, tubuhnya juga tinggi besar, fisiknya juga kuat, dan dengan hal itu dia bersikap berjalan bolak-balik gitu di antara para sahabat, di antara para musuh ya, di hadapan para musuh dan di hadapan para sahabat, membawa pedang itu berjalan bolak-balik dengan gaya yang sangat sombong gitu. Kepalanya beliau gerak-gerakan gitu, menengadah, digerak-gerakan gitu, dan menyepelekan musuh gitu. Ya, ini langkah-langkah yang langkah kaki dan gerak tubuh yang terlihat sangat-sangat sombong. Di luar peperangan sikap seperti ini dilarang, tetapi di dalam peperangan sikap ini justru dipuji oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kan bikin saywar ya untuk musuh gitu, sehingga mental mereka itu jadi, wah ini orang tinggi besar ini, dan mereka juga kenal siapa Abu Dujana, siapa Samah ini, mereka kenal banget gitu, sehingga ciut juga tentara kaum muslimin yang melihat pemandangan tersebut. Kemudian ada kisah unik yang kedua, yaitu kisah tentang Abu Amir Ar-Rahib. Dia seorang pendeta dari suku Aus, sebetulnya dia adalah orang Madinah. Tetapi di kali ini dia berada di pihak kaum musyrikin. Dan dia memanggil-manggil kaum Aus, kaumnya itu berharap dengan pedenya gitu ya, kalau memanggil-manggil orang Aus itu akan melihat kepada dia dan mengikuti dia gitu, mundur dari kaum muslimin dan ikut pada dia gitu. Dia masih merasa bahwa dia ini dihormati di Aus gitu, di golongan Aus. Dia masih merasa bahwa dia adalah pendeta yang punya derajat tinggi dan dituruti. Tetapi kenyataannya memang kaum muslimin sekarang kan sudah golongan Aus, apalagi di situ tentaranya gitu ya, tentu saja sudah berbaiat kepada Rasulullah SAW, dan mereka juga bukan sekedar menggantungkan diri, menggantungkan hidup, mempercayakan kepemimpinan kepada Rasulullah, bukan, tapi kecintaan mereka terhadap Rasulullah tentu saja tidak bisa dibandingkan dengan rasa hormat mereka dulu ya kepada Abu Amir ini. Sehingga ya ketika Abu Amir mengambil, seolah-olah ambil komando gitu ya untuk Aus gitu, sini ikut sama saya, ya malah dicela lah, malah dicerca oleh para sahabat gitu. Ngapain juga gitu ya, kembali ya, bukan ibaratnya ya, berarti kalau ikut kan kembali ke kafiran, ngapain gitu. Dan malah kesal dengan sikap Abu Amir ini, apaan sih gitu kalau zaman sekarang gitu ya, apaan sih Abu Amir tuh ngapain gitu, malah dicerca dan didamprat, dimarahin sama para sahabat radhiyallahu anhum. Dan malah bukan hanya didamprat tapi dilempari batu sehingga ia mundur ya, ia mundur dan lari dari kancah pertempuran.
Setelah dua pasukan saling berhadapan, tentara musyrikin meminta kepada Nabi SAW supaya mengeluarkan seorang pahlawannya untuk maju berperang tanding di tengah medan berhadapan dengan seorang prajurit musyrikin. Keluarlah dari barisan mereka seorang prajurit yang menunggang unta seraya berkata, "Siapa yang akan berperang tanding?" Sebagai sebuah jawaban, Zubair maju dengan gagah berani, dengan menunggang unta, bertanding dengan sekuat-kuatnya di atas unta. Akhirnya jatuhlah orang musyrik tadi dan Zubair pun ikut terjatuh. Tetapi ia jatuh di atas orang musyrik tadi. Maka dengan cepat Zubair membunuhnya dan kemenangan jatuh ke tangan Zubair. Waktu itulah Nabi SAW bersabda, "Bagi tiap seorang nabi ada pembantu dan pembantuku adalah Zubair." Nah, jadi dari sinilah sebutan kepahlawanan untuk Zubair disematkan. Zubair radhiyallahu anhu lalu kembali ke barisan tentara muslimin. Ketika itu maju lagi seorang prajurit Quraisy yang bernama Tolhah. Di antara kedua pasukan ia berteriak, "Siapa yang akan berperang tanding denganku?" Ia meminta kepada tentara muslimin sampai berulang-ulang, tetapi oleh tentara muslimin tidaklah dijawab dengan lisan maupun dengan tindakan. Tolhah berteriak lagi, "Hai pengikut-pengikut Muhammad, kalian telah menyangka bahwa Tuhan mempercepat kami dengan pedangmu ke neraka dan mempercepat kamu dengan pedang kami ke surga. Maka dari itu, siapakah orang dari kalian yang mempercepat kami ke neraka dengan pedangnya? Ataukah kami mempercepat dia ke surga dengan pedang kami? Sungguh kamu berdusta demi Lata dan Uzza. Kalau kamu semua tahu betul-betul begitu, niscaya keluarlah seorang dari kalian kepada kami sekarang." Demikian tantangan Tolhah kepada tentara muslimin. Disebabkan suaranya yang begitu sombong, seketika itu juga keluarlah Ali radhiyallahu anhu ke tengah-tengah kedua pasukan lalu bertanding dengan Tolhah. Dalam pertandingan itu kaki Tolhah dipukul sekeras-kerasnya oleh Ali radhiyallahu anhu. Seketika itu jatuhlah Tolhah dan putuslah kakinya serta tampaklah kemaluannya. Ali lalu meninggalkannya padahal Tolhah belum mati. Ali lalu ditanya oleh Nabi SAW, "Apa yang melarang kamu membunuhnya?" Ali menjawab, "Karena dia telah menampakkan kemaluannya kepadaku, aku kasihan kepadanya." Nabi SAW bersabda, "Bunuhlah." Dengan cepat Ali kembali dan membunuh Tolhah. Setelah itu pasukan musyrikin mengeluarkan lagi seorang prajuritnya yang bernama Utsman bin Abu Tolhah. Sedangkan pasukan kaum muslimin mengeluarkan pula seorang pahlawannya yaitu Hamzah. Dan dalam perang itu tentu saja Utsman terbunuh oleh Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu. Jadi ini kisah-kisah perang tanding ya antara kaum musyrikin dengan kaum muslimin, dan pahlawan yang keluar dari kaum muslimin adalah Zubair bin Awam, kemudian Ali bin Abi Thalib dan Hamzah bin Abdul Muthalib. Ini dua pahlawan ini, Ali dan Hamzah ini juga pada peristiwa Ghazwah Badar juga keluar sebagai awalan ya, pertempuran awalan perang tanding di Ghazwah Badar, dan dua-duanya memenangkan pertempuran. Tiga orang ini ya, ini pahlawan-pahlawan andalannya kaum muslimin, sehingga salah sih siapa orang yang memilih mereka sebagai lawan itu ya udah bakalan habis ya, diriwayatkan seperti itu gitu. Setiap yang tanding dengan tiga orang ini ya habis gitu semuanya. Dan satu kisah uniknya adalah tentang Ali radhiyallahu anhu ya, yang beliau meninggalkan dengan begitu saja gitu musuhnya karena terlihat kemaluannya ya. Ini memang terkenal, makanya Ali itu disebut karamallahu wajhah. Memang beliau tidak suka gitu dengan hal-hal seperti itu gitu, sehingga tidak suka udah ditinggalkan gitu. Kasihan juga udah sampai kayak gitu, ditinggalkan. Tetapi kata Rasulullah itu harus ini kan dalam peperangan ya, dalam peperangan maka musuh ya sejatinya memang harus dibunuh gitu. Kalau kecuali nanti kalau misalnya perangnya sudah selesai itu tertawan, itu beda lagi cerita. Tetapi ketika pertempuran sedang berlangsung apalagi sedang tanding, maka ya aturannya gitu, kalau tidak dia yang mati, kita yang mati. Apalagi ucapannya yang sombong terhadap kaum muslimin ya, yang mengatakan bahwa
sinilah gitu ya, kalau kok nggak ada yang berani yang keluar gitu, katanya kalian benar, katanya kalian akan mempercepat kami ke dalam neraka, dan kalau kalian yang kami yang percepat kalian ke surga, dan kalau kalian menemui ajal kalian, kami yang mempercepat kalian ke surga. Tapi mana buktinya gitulah, kesombongan seperti itu. Berbeda dengan Badar, di Uhud ini perang tanding berlangsung berkali-kali ya. Kalau di Badar itu kan hanya 3 orang yang ke depan, itu keluarga dari Hindun ya, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, dan Walid bin Utbah. Itu hanya 3 orang itu yang maju ke depan, yang bertanding. Setelah itu langsung terjadi pertempuran. Sementara yang terjadi di Uhud itu berbeda. Kaum musyrikin itu mengeluarkan 12 pahlawan mereka, dan yang kita ceritakan itu baru 3 orang. Setelah yang terakhir itu Utsman ya, berhasil dihilangkan nyawanya oleh Hamzah bin Abdul Muthalib. Pasukan kaum musyrikin lalu mengeluarkan lagi prajuritnya, yaitu Abu Sa'id bin Abi Thalhah. Sedangkan dari pasukan muslimin itu Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini perang tanding yang keempat ya. Yang keempat itu Abu Sa'id bin Abi Thalhah lawan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Dan yang terjadi adalah bisa diduga Sa'ad bin Abi Waqqas itu memenangkan duel ini. Kemudian duel yang kelima dari pasukan musyrikin itu mengeluarkan Musafi bin Thalhah. Tadi kan Thalhah. Thalhah ini adalah kaum musyrikin yang tadi duel dengan Ali, yang kakinya putus itu ya. Nah, ini anaknya, yaitu Musafi bin Thalhah. Dia diterima tantangannya itu oleh Asim bin Thabit, dan duel yang kelima ini juga dimenangkan oleh kaum muslimin, oleh Asim bin Thabit. Kemudian duel yang keenam ini oleh Harith bin Thalhah, saudaranya Musafi. Ini anaknya Thalhah berarti. Juga diterima tantangannya oleh Asim bin Thabit radhiyallahu anhu, juga bisa dikalahkan oleh Asim. Dan ketika perang duel itu dikalahkan, berarti mereka kehilangan nyawanya. Kemudian yang ketujuh adalah Kilab bin Thalhah. Ini juga saudaranya Musafi dan saudaranya Haris, anaknya Thalhah. Berarti anaknya Thalhah udah 3 tuh yang maju. Dan sekarang pun berhasil dikalahkan oleh prajurit kaum muslimin. Tapi kali ini bukan oleh Asim, tetapi oleh Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Ini berarti duel yang ke-7 ya. Duel yang ke-8 itu lagi-lagi oleh anaknya Thalhah, saudaranya ini yang keempat berarti ya, anak yang keempatnya. Bukan keempat urutan anaknya ya, tapi anak keempat yang maju gitu. Anak keempat yang maju bernama Jalas bin Thalhah. Kali ini Jalas bin Thalhah itu diterima tantangannya oleh Thalhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, dan juga berhasil dimenangkan duel ini oleh Thalhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Yang ke-8, kaum musyrikin mengeluarkan Arthah bin Surahbil, dan Arthah bin Surahbil ini juga berhasil dikalahkan oleh kaum muslimin, oleh prajurit kaum muslimin, yaitu oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Yang ke-9, mereka mengeluarkan Suraih bin Qarid. Suraih bin Qarid dikalahkan oleh Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu. Berarti berapa tuh? Ali sudah mengalahkan 2 ya. Hamzah juga sudah mengalahkan 2. Asim itu juga sudah mengalahkan 2. Zubair juga sama berarti ya. Yang ke-10, mereka mengeluarkan Abu Zaid bin Amir. Abu Zaid bin Amir ini dikalahkan oleh seorang sahabat yang mungkin namanya tidak terlalu terdengar ya, beda dengan Ali dan Hamzah gitu. Beliau bernama Qazman radhiyallahu anhu. Dalam duel ini Qazman juga Qazman lah ya, tulisannya itu pakai Q, berarti Qazman radhiyallahu anhu itu berhasil mengalahkan musuh dari Quraisy. Yang ke-11 adalah Surahbil, tapi yang tadi itu kan Arthah bin Surahbil. Nah, sekarang Surahbil bin Arthah. Jadi ada musyrikin yang namanya Arthah bin Surahbil juga punya anak namanya Surahbil bin Arthah gitu ya. Ini anak dan bapak.
Dia maju berhadapan juga dengan Qazman dan berhasil juga, meskipun sempat ada perlawanan yang sempat ada duel yang cukup sengit, tetapi tetap dimenangkan oleh kaum muslimin, yaitu oleh sahabat Qazman radhiyallahu anhu. Terakhir yang ke-12, mereka mengeluarkan seorang Habsyi, seorang kulit hitam yang bernama Syu'ab. Dan Syu'ab ini juga pada akhirnya dikalahkan oleh sahabat yang terakhir tadi, yaitu Qazman radhiyallahu anhu. Ternyata 12 prajurit yang sudah dikeluarkan oleh Quraisy itu 12-12-nya menemui ajal. Pahlawan dari kaum muslimin semuanya memenangkan pertempuran. Dan ini saya sebutkan ya nama-namanya karena ini nanti akan menimbulkan peristiwa-peristiwa berikutnya, terutama yang berkaitan dengan Asim bin Sabit radhiyallahu anhu. Ini akan menimbulkan peristiwa besar yang terjadi di peristiwa berikutnya. Sebagaimana apa yang terjadi di Uhud ini tentu ada kaitan sangat erat dengan apa yang terjadi di Ghazwah Badar. Dan demikianlah teman-teman pecinta sejarah, perang tanding antara duel permulaan Ghazwah Uhud antara kaum muslimin dengan kaum Quraisy. Pahlawan dari kaum muslimin Ali itu berhasil menumbangkan 2 orang ya. Hamzah juga sama, Asim juga sama, 2 orang. Asim, ya betul ya, Ali 2 orang, Hamzah 2 orang, Asim 2 orang, kemudian Zubair juga sama 2 orang, dan Qazman 2 orang. Yang satu lagi itu dikalahkan oleh Thalhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Dan setelah itu barulah Ghazwah dimulai, dan Abu Sufyan itu maju ke tengah gitu ya, dengan kudanya maju ke tengah dan berpesan terhadap para pasukan mengobarkan semangat, terutama kepada pembawa bendera yang mewanti-wanti bahwa pembawa bendera itu harus memegang dengan sangat kuat benderanya. Karena memang aturan dalam peperangan ya, siapa bendera yang jatuh duluan itu adalah kalah. Itu fungsinya panji dalam sebuah pertempuran, dalam sebuah ghazwah. Dan ini berlaku di mana-mana ya, di dalam setiap peperangan di daerah manapun. Ketika panji sudah jatuh, sudah terinjak-injak, maka itu berarti sudah menemui kekalahan, itu ya. Dan itulah teman-teman pecinta sejarah, permulaan Ghazwah Uhud terjadi. Banyak hikmah tentu saja yang bisa kita ambil dari sini ya. Banyak hikmah, terutama hikmah tentang bagaimana peran dan tugas para sahabat itu yang luar biasa. Mereka menjalankan amanah dengan sangat-sangat totalitas, dan bisa terlihat dari 12 orang sahabat 12 orang musuh itu semuanya dikalahkan oleh sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang memang terkenal luar biasa ya. Tetapi bukan hanya kelebihan yang dimiliki para sahabat itu, meskipun misalnya dengan Khalid bin Walid, kalau dibandingkan kecerdikan dalam berperang, mungkin Khalid bin Walid lebih unggul, tetapi kaum muslimin tentu saja lebih unggul juga. Nilai poin dari kaum muslimin adalah keimanan mereka, dan ini yang tidak dimiliki oleh kaum musyrikin Quraisy. Dan tentu keimanan itulah tadi yang akan membawa kita ke ujung di mana tempat kita kembali ya. Jadi kaum muslimin atau kaum Quraisy, apalagi dalam sebuah pertempuran, kaum muslimin maupun kaum musyrikin apalagi dalam sebuah pertempuran, resikonya adalah kehilangan nyawa. Tetapi sama-sama kehilangan nyawa itu akan menghasilkan tujuan dan akhir yang berbeda karena keimanan ini. Dan itu hal besar, apalagi sama juga berlaku pada hal kecil. Meskipun apa yang kita lakukan sama, hal kecil dalam misalnya ya sangat-sangat sepele gitu ya, nge-share kebaikan atau
menyapu misalnya yang sama-sama kebaikan, tetapi yang satu diniatkan dengan keimanan, dengan ibadah kepada Allah, berharap ganjaran dari Allah, meskipun hanya menyapu, tetapi yang satu lagi tidak diniatkan, apalagi bukan orang beriman, ya tidak akan menghasilkan apa-apa. Dan jelas ya perbedaannya itu di mana, meskipun perilakunya sama, tapi apa yang ada di dalam hatinya berbeda, itu akan mengarah kepada akhir yang berbeda. Teman pecinta sejarah, itu saja untuk hari ini. Mohon maaf atas kesalahan yang mungkin saya lakukan, dan terima kasih tuh sudah menyimak. Bertemu lagi insya Allah di video berikutnya, masih di Perang Uhud, kronologi sejarah 625 Masehi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.